Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 atau tim 7 dari mata kuliah eh, pemrograman web. Di sini kami akan membawakan penjelasan mengenai program kami serta hasil dari program kami nantinya. Di sini anggota kelompok saya terdapat Lulu Ambarwati AS dan Musdalifah M dan saya sendiri Andias Mulaksam. Baik, langsung saja kita menuju kepada penjelasan dari program. Yang pertama dari program indeks yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Musdalifah M. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian indeks. Yang pertama itu doctype HTML yang menandakan jenis dokumen HTML. Terus HTML length yang itu membuat elemen pembuka dokumen HTML dengan atribut bahasa Inggris. Masuk ke head section. Yang pertama head yang membuat informasi mengenai dokumen HTML. Terus detail itu judul halaman web yang akan ditampilkan bila di judul browser. Adapun meta charset yang itu menentukan pengaturan karakter dokumen sebagai UTF-8. Terus meta name yaitu menentukan skala dan lebar tampilan halaman sesuai dengan perangkat. Meta HTTP Archive yaitu menentukan versi kompatibilitas Internet Explorer. Selanjutnya kita masuk pada link. Link rel yaitu menghubungkan dokumen dengan file style sheet eksternal. Masuk ke body section. Yang pertama itu body, yaitu memuat semua konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Terus di class itu elemen notifikasi untuk tampilan layar kecil. Terus div class container itu yaitu kontainer utama, elemen-elemen struktural seperti header, navigasi, dan konten utama. Masuk ke header section. Yang pertama itu header, bagian header itu bagian header halaman web. Terus A-class itu untuk logo dan nama tim 7. Terus masuk ke button class, tombol here as, dan div class header itu ikona toggle untuk navigasi. Terus masuk ke navigasi session, nav class, yaitu navigasi samping. Terus ul class itu daftar navigasi dan setiap li itu mewakili menu navigasi. Main ke context session. Terus di sini ada ul class yaitu konten utama dan setiap LI itu mewakili konten utama yang berisi elemen-elemen seperti gambar, judul, tombol, dan teks. Masuk ke script and SVGS itu save yang beberapa elemen SVG itu digunakan untuk menampilkan grafik vektor. Adapun beberapa pad dan elemen itu yang menunjukkan bentuk dan warna elemen grafis. Masuk ke grafik vektor. Eh, Grafik vektor itu ini adalah grafik vektor yang diatur dalam sistem koordinat yang menyertakan satu pad atau jalur. Transform yang digunakan untuk mentransformasi dan menskalakan grafik. Terus pad di sini yaitu mendefinisikan bentuk grafik dengan atribut D. Untuk about itu adalah bagian yang menampilkan informasi tentang tim atau halaman tersebut. Ada gambar visual dan tautan beberapa halaman atau gambar. Terus setelah dari about kita masuk ke kontak. Untuk bagian kontak ini adalah bagian yang berisi informasi kontak seperti elemen seperti alamat, email, dan nomor telepon. Eh, Terus bagian here, turun. Bagian here ini adalah bagian yang berfokus pada formulir permintaan pekerjaan dan ada beberapa pilihan checkbox untuk jenis pekerjaan atau formulir dengan input nama Instagram, email, dan tombol kirim.
terus ke script section. Ini adalah bagian untuk menyatakan script termasuk jQuery yang digunakan untuk menangani interaksi dan fungsi pada halaman web. Dan yang penutup itu HTML. Ini adalah menutup untuk dari dokumen HTML. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Musdalifah atas penjelasan dari indeks HTML kita. Selanjutnya kita menuju kepada aset CSS atau main CSS dari program kita yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lulu Ambarwati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Yang pertama itu add font face yang mendefinisikan jenis font Montserrat dengan berbagai varian seperti black, bold, regular, dan light. Kemudian menggunakan berbagai format file font seperti EOT, WOFF, TTF, dan SVG. Nah, kemudian pada bagian normalize.css itu yang mengandung aturan gaya CSS untuk memastikan tampilan yang konsisten di berbagai browser. Kemudian pada bagian HTML itu menetapkan aturan umum untuk elemen HTML dan menetapkan font default untuk halaman web. Kemudian pada bagian body itu menetapkan properti dasar untuk elemen body seperti margin dan font family. Kemudian mengatur warna latar belakang, ukuran font, dan warna teks. Kemudian ke bagian e-viewport, e-wrapper, e-side nav, e-main content, dan e-section itu yang mendefinisikan tata letak dan gaya untuk elemen-elemen struktural halaman web. Kemudian pada device notification itu menetapkan aturan untuk notifikasi perangkat pada layar kecil. Kemudian pada bagian section, header, setnav, dan intro itu mendefinisikan aturan gaya untuk bagian-bagian khusus pada halaman web. Selanjutnya, pada bagian media queries itu menggunakan media queries untuk menyesuaikan tampilan pada berbagai lebar layar dan orientasi perangkat. Nah, selanjutnya pada intro banner dan intro option itu yang menetapkan aturan gaya khusus untuk elemen-elemen pada bagian intro. Kemudian pada header, CTA, setnavly, intro, banner, button itu menetapkan gaya untuk elemen-elemen khusus seperti tombol dan bagian header. Kemudian pada transisi dan animasi itu yang menggunakan transisi dan animasi CSS untuk efek perubahan tampilan dengan smooth. Kemudian pada add media itu aturan gaya khusus untuk layar dengan lebar maksimum 767 pixel. Nah, selanjutnya pada intro banner before itu membuat elemen pseudo before di dalam banner pengantar. Pada bagian konten itu terdapat position absolute menetapkan posisi elemen pseudo before terhadap elemen yang sesungguhnya. Kemudian menggunakan bottom yang menetapkan posisi pseudo before di bagian bawah dan sejajar dengan sisi kiri dan kanan. Kemudian height itu menetapkan tinggi garis pseudo before sebesar 2 pixel. Kemudian pada background color itu menetapkan warna latar belakang garis. Selanjutnya pada intro banner heading 1 itu mengatur tata letak dan gaya teks untuk judul dalam banner pengantar. Kemudian pada fontnya itu yang menetapkan ukuran font, ketebalan font, tinggi baris, dan indeks z-text. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lulu Ambarwati atas penjelasannya. Kita sekarang beralih ke JavaScript yang terdapat pada program kita. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah function JS-nya.
Nah, function JS di sini saya akan langsung menjelaskan ke dalam intinya. Intinya yaitu pada program ini inisialisasi dan event handling itu untuk scroll dan wipe. Pada bagian ini terdapat inisialisasi variabel global seperti can scroll atau can scroll dan scroll controller. Selain itu terdapat event listener untuk mendeteksi peristiwa mouse wheel dan DOM mouse scroll. Ya, ini berarti jika elemen menavigasi samping atau outer nav tidak terlihat, maka fungsi dari update helper ini akan dipanggil untuk menentukan arah dan mengatur navigasi serta konten utamanya. Selanjutnya yaitu event handling untuk klik pada navigasi dari CTA atau call to action. Bagian ini menangani peristiwa klik pada elemen-elemen seperti setNavly, outerNavly, dan .cta. Jika elemen ini yang diklik tidak memiliki kelas isActive atau tidak aktif, maka fungsi update dari nav ini akan dipanggil untuk memperbarui tampilan dari navigasi dan konten utama. Selanjutnya implementasi gestur dan hammer JavaScript. Di sini mereka menggunakan pustaka hammer JavaScript untuk fungsi update helper atau yang dipanggil saat terjadi swipe up atau swipe down pada elemen dengan ID viewport. Pemantauan ini juga dilakukan terhadap peristiwa penekanan tombol keyboard dan jika elemen navigasi samping tidak terlihat, fungsi dari update helper dijalankan setelah tombol tertentu ditekan. Selanjutnya, fungsi untuk menangani perubahan konten yang terdapat pada function JS ini memiliki fungsi update helper yang menentukan arah perubahan konten dan navigasi berdasarkan jenis peristiwa yang terjadi, seperti swipe, mouse wheel, dan tombol keyboard. Nah, fungsi ini juga memanggil update nav dan update konten untuk mengatur kelas-kelas aktifnya pada elemen navigasi serta konten utama. Nah, selanjutnya pada fungsi untuk sinkronisasi navigasi samping dan navigasi luar, fungsi update nav memastikan is aktif atau aktif disinkronkan antara elemen-elemen navigasi samping atau side nav dan navigasi luar atau outer nav. Tentunya fungsi untuk memperbarui konten utama fungsi yaitu update konten yang bertanggung jawab untuk memperbarui tampilan konten utama ini mencakup peraturan kelas-kelas seperti section next dan section pref pada elemen konten sesuai dengan arah perubahan. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk transisi label dan formulir. Fungsi dari transition labels yang terdapat pada function JS ini akan mengelola tampilan label pada elemen input di formulir yang akan dikirim. Ketika input kehilangan fokus, fungsi ini akan menyesuaikan kelas hash value berdasarkan hash input kosong yang berisi. Selanjutnya, di sini saya akan Selanjutnya setelah menjelaskan function dari JavaScript, saya akan menjelaskan function juga, tapi function yang function min.js atau inti dari function JavaScript pada program kami. Nah, inti dari program kami ini function yang pertama ini memiliki use strict atau pola umum untuk mengisolasi kode dan mencegah konflik variabel. Fungsi ini adalah ekspresi fungsi yang dieksekusi segera atau immediately invoked function expression atau IIFE. Tentunya adalah use strict. Use strict adalah string literal yang mengaktifkan strict mode Java di JavaScript. Strict mode ini juga membantu mengidentifikasi dan menghindari beberapa kesalahan umum dalam mengembangkan JavaScript. Selanjutnya pada function S, R, O, dan for each ini memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari fungsi wrapper untuk set timeout, fungsi memeriksa apakah T adalah array, jika iya maka ia akan mengiterasi elemen-elemen array dan memanggil fungsi O dengan setiap elemen dengan menggunakan argumen tambahan I. Selanjutnya pada function O yang terdapat pada function R tadi, ini memiliki fungsi membantu dalam mengintegrasi array. Ini adalah memeriksa apakah array memiliki metode for each. Jika iya itu menggunakannya, jika tidak itu mengintegrasi secara manual melalui elemen array atau seperti objek dan memanggil fungsi setiap elemen atau properti. Ini juga merupakan fungsi yang menghasilkan pesan peringatan pada metode yang salah atau metode yang sudah usang. Ini mencakup informasi tentang metode yang sudah usang dengan pesan yang diberikan yaitu n. Ini juga mencatat jejak tumpukan ke konsol.
konsol, fungsi yang dikembalikannya akan membungkus fungsi asli E tadi dan menerapkannya dengan argumen yang sama. Selanjutnya pada function C di sini, function C di sini memiliki fungsi untuk mengembalikan fungsi baru, di mana fungsi baru ini ketika dipanggil akan menjalankan fungsi T dengan konteks E di sini, dengan konteks E dan argumen yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari baris ketiga hingga baris 180. Inti dari penjelasannya yaitu potongan kode ini diberikan mencakup berbagai fungsi utilitas yang umumnya digunakan dalam pengembangan web. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pembuatan fungsi wrapper, manipulasi event, penanganan array, pemeriksaan hubungan antara elemen HTML, dan beberapa fungsi utilitas lainnya. Fungsi E digunakan untuk fungsi baru yang akan menjalankan fungsi yang diberikan dalam konteks tertentu. Fungsi dan P bertanggung jawab dalam menambahkan dan menghapus event listener pada elemen HTML tadi. Fungsi F menerima fungsi F memeriksa apakah semua elemen yang terdapat di dalamnya adalah ancestor dari elemen lainnya. Selain itu, fungsi-fungsi lain seperti V di sini adalah untuk memeriksa keberadaan nilai dalam array. M di sini adalah untuk memisahkan string menjadi array, dan Y pada terakhir di sini adalah untuk menyaring nilai yang unik dalam array berdasarkan propertinya. Semua ini adalah utilitas umum yang membantu pengembangan dan mengelola dan memanipulasi elemen HTML serta data yang terkait. Selanjutnya kita lanjut kepada inti pemrograman mulai dari ET di sini sampai baris 235 selanjutnya. Potongan kode ini mendefinisikan beberapa variabel dan properti yang digunakan dalam implementasi manajemen event pada perangkat berbasis web. Variabel-variabel tersebut termasuk pengaturan awal untuk mendeteksi jenis perangkat dan beberapa konstanta yang digunakan dalam memanajemen event, seperti variabel xt di sini, $t, it, wt, at, dt, dan lain-lainnya digunakan untuk mendeteksi jenis perangkat dan jenis perangkat yang digunakan pengguna, seperti apakah perangkat tersebut adalah mobile, tablet, desktop, dan lain-lain. Hal ini juga berguna untuk menyesuaikan perilaku manajemen event sesuai dengan perangkat yang digunakan. Seperti ketika Anda menggunakan handphone, maka responnya akan berbeda. Apakah Anda menggunakan laptop, dan maka responnya juga akan berbeda. Selanjutnya, offset I di sini atau I prototype memiliki objek yang mengelola event yang memiliki metode handler, init, dan destroy. Metode init dan destroy digunakan untuk menambahkan dan menghapus event listener pada elemen HTML terkait sesuai dengan konfigurasi yang diberikan. Selanjutnya terdapat objek VT yang menetapkan kaitan antara jenis event dan kode yang mewakili jenis event tersebut. Objek ini berguna dalam menangani event mouse seperti mouse down, mouse move, dan mouse up, atau mengikuti gerakan dari mouse Anda. Selanjutnya kemudian objek Y di sini atau IYI atau handler function DE. Ini menambahkan metode handler untuk mengelola event mouse. Metode ini juga memeriksa jenis event yang mengirimkan callback pada manajer event dengan informasi terkait seperti jenis pointer, event yang berasal, dan status tombol mouse. Nah, kita lanjut kepada penjelasan inti mulai dari 236 di sini, yaitu vargt. Kita mulai pada vargt di sini. Dia mendefinisikan sejumlah objek dan fungsi terkait manajemen event pada perangkat berbasis web. Pertama, objek GT dan BT yang terdapat di sini digunakan untuk memetakan jenis event dan jenis pointer pada perangkat yang mendukung input. Objek-objek ini nantinya digunakan untuk menangani event pointer pada perangkat. Selanjutnya KT di sini, Q, W, dan teman-temannya merupakan turunan dari objek I tadi yang digunakan sebagai prototype untuk objek pengelola event. Setiap objek ini memiliki handler yang menangani event pointer sesuai dengan jenisnya. Misalnya mouse atau touch. Metode ini kemudian memanggil callback dengan informasi terkait seperti jenis pointer, jenis event, dan event berasal. Selain itu, objek J tadi di atas yang bertanggung jawab dalam mengatur aksi-aksi atau action yang dapat dilakukan pada elemen HTML tadi. Nah, objek ini memanfaatkan properti touch action
yang tersedia pada elemen dengan memperhatikan jenis-jenis aksi yang dapat diatur seperti pan X atau pan Y. Objek G dapat memutuskan atau untuk mencegah default behavior dari event pointer sesuai dengan konfigurasi aksi yang diberikan. Untuk kepentingan pada program tadi, propertinya adalah touch action, di mana diperlihatkan dalam fungsi prevent default, di mana aksi-aksi tertentu seperti pan atau zoom dapat dicegah untuk memastikan responsivitas yang sesuai dengan aplikasi web. Selanjutnya kita lanjut kepada bagian bawah, di mana potongan ini terdapat beberapa objek lagi dan fungsi yang terkait dengan pengenalan gestur pada perangkat berbasis web. Objek-objek ini termasuk J, pada J file type di sini ada T, TT, drop, recognize with, dan yang lainnya. Mereka ini memiliki metode dan properti yang unik sesuai dengan jenis gestur yang diwakilinya, seperti eh, seperti objek ET yang digunakan untuk mengenali gestur pen atau pergeseran. Objek ini memiliki properti seperti pointer, direction, dan metode seperti proses. Objek J juga menjadi prototype untuk semua objek gestur, memiliki sejumlah metode umum seperti recognize, reset, emit, dan sebagainya. Fungsi recognize di sini pada setiap objek gestur dipanggil untuk mengidentifikasi apakah satu gestur telah terjadi berdasarkan input pengguna. Dengan demikian, potongan kode tadi memberikan landasan bagi implementasi pengenalan gestur dalam aplikasi berbasis web. Dengan menggunakan gestur-gestur tadi, pengembang dapat atau kami dapat membuat respon yang lebih interaktif terhadap aksi seperti swipe, pinch, dan tap pada perangkat berbasis sentuh atau perangkat input lainnya. Selanjutnya kita lanjut kepada inti dari atau akhir dari program ini. Potongan yang terakhir ini adalah fungsi input pada formulir. Fungsi R-nya dirancang pada program ini untuk memantau peristiwa saat elemen input dalam formulir itu kehilangan fokus. Ketika suatu input kehilangan fokus, maka fungsi ini mengecek nilai input, dan jika kosong, fungsi ini akan menghapus kelas hash value. Sebaliknya, jika nilai ada, maka fungsi ini akan menambahkan kelas hash value. Selain itu, fungsi menggeser tampilan ke atas menggunakan Windows Scroll TO dengan koordinat 0 dan 0. Selanjutnya, variabel global dan event handling untuk scroll pada program kali ini. Terdapat variabel global O yang digunakan untuk mengatur status apakah halaman dapat di-scroll atau tidak. Selanjutnya, event handling untuk klik pada navigasi dan CTA tadi. Event ini ditambahkan pada elemen-elemen seperti setNavly, outerNavly, dan CTA. Jika elemen ini tidak dapat diklik, maka kita tidak dapat memiliki akses untuk kelas isActive-nya. Nah, itu saja tadi penjelasan dari inti-inti program JavaScript kami. Selanjutnya kita akan lanjut kepada webnya atau hasil dari program kami. Nah, kita sudah masuk kepada hasil dari web kami. Yang pertama, pada tampilan home di sini terdapat juga beberapa tampilan menu yang lainnya. Tapi di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagian dari navigation bar dari program kami. Di sini jika kita mengklik kiri pada menu di sini atau navigation bar di sini akan memindahkan halaman dari web di sini. Tetapi di sini program kami juga memiliki navbar alternatif atau yang lebih baiknya, dan terdapat pada sudut kanan atas di sini, dan jika kita ditekan akan menampilkan navigation bar seperti ini. Jika kita mengkliknya, maka halaman yang dituju akan langsung tertampil pada layar seperti itu. Baik, kita lanjut saja kepada bagian home di sini yang akan dijelaskan oleh Musdalifah M, dan akan dilanjut pada bagian request. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita memasuki pada hasil web yang telah kita buat. Ini adalah merupakan tampilan utama dari web kami. Terdapat tulisan editor Minde yang PC dan next level. Terus terdapat pesan sekarang. Apabila diklik, kita akan masuk ke menu request, yaitu kita memilih apa yang ingin kita edit. Terus
mencantumkan nama Instagram atau email dan send request. Apabila selesai, maka pesan tersebut akan masuk. Selain itu, di bagian home juga terdapat beberapa data-data atau nama-nama dari kelompok saya, dan apabila kursor diarahkan ke situ, maka nama-nama tersebut akan berubah menjadi warna putih atau lebih terang dari sebelumnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Deliva, penjelasan yang sangat baik. Kita lanjut kepada bagian eh, halaman yang kedua dan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Lulu Ambarwati. Kepadanya saya persilakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian editor. Nah, jadi pada bagian editor ini terdapat profil dari setiap editor. Nah, terdapat kursor kanan dan kiri. Nah, jika kita menggeser pada kursor di sebelah kanan, nah akan memunculkan profil dari setiap editor. Next, yang bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga terdapat foto kami bertiga, admin PTKD, bisa dibuka. Nah, baik, jadi ini adalah foto dari admin dari PTIKD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lulu Ambarwati atas penjelasannya. Wah, sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, tapi saya di sini akan menambahkan beberapa penjelasan dari Lulu tadi pada bagian dari about. Nah, di sini terdapat hire us. Hire us di sini kurang lebih mirip dengan pemesanan tadi pada bagian di awal yang terdapat pada setiap halaman sih kayaknya. Nah, di sini juga terdapat, akan langsung menuju ke bagian sini. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir dari web kami yaitu kontak. Nah, di sini terdapat lokasi dari kami pada background foto di sini. Wow, ini Universitas Parantambung ya guys ya, Universitas UNM Parantambung. Dan di sini adalah tombol cek dan kontak us. Di sini juga terdapat email dari kampus kami dan kota kami. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan pada program kami kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan jika teman-teman yang menonton video ini dan jika ingin bertanya dapat bertanya di kolom komentar pada YouTube kami. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Terima kasih.